Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video kemarin kita menguraikan konsep dasar pengobatan tibun nabawi, selanjutnya kita sampaikan lagi konsep dasar lainnya terkait dengan pengobatan nabawi dengan referensi satu buku pengobatan dan penyembuhan menurut Wahyu Nabi karya dari Aiman bin Abdul Fattah. Nah, referensi kedua yaitu Tibun Nabawi karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Referensi ketiga adalah Al-Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat karya Dr. R.H. Su'dan MD. Nah, konsep dasar pengobatan tibun nabawi yaitu satu, mencegah datangnya penyakit dan racun. Kedua, mengonsumsi makanan berkualitas dan bergizi. Tiga, tidak mengonsumsi makanan beracun dan diharamkan. Keempat, melakukan pengobatan dengan pembuang racun dari tubuh atau detoksifikasi. Cara mencegah datangnya penyakit dan racun. A. Olahraga dengan teratur dan berkualitas. Olahraga yang sesuai dengan konsep nubuah yaitu satu, memanah, kedua, berenang, ketiga, menunggang kuda, keempat, bela diri. Manfaat dari memanah adalah untuk menguatkan otot tangan, konsentrasi, ketepatan, dan menajamkan pikiran. Sedangkan untuk berkuda berguna untuk melatih keseimbangan tubuh, otak kanan dan otak kiri. Untuk berenang berfungsi untuk melatih gerak tangan, kaki, dan paru-paru untuk penguatan. Sedangkan untuk bela diri bermanfaat untuk melatih kegesitan, kekuatan, dan kesigapan. Dasar konsep pertama yaitu satu, hadis Rasulullah, ajari anak kalian memanah, berenang, menunggang kuda. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan balapan lari atau berlomba dengan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, "Hai Bani Ismail, memanahlah, sesungguhnya kakek kalian adalah seorang pemanah." Diriwayatkan oleh yang keempat, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dalam segala kebaikan, bersemangatlah dalam segala hal yang memberi manfaat bagimu. Maka, mohonlah pertolongan Allah dan jangan merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Selain olahraga teratur, juga menjaga kesehatan dan kebersihan dengan mandi, berwudu, bersiwak, berkhitan. Makan sesudah berwudu, menggunakan air mengalir, memakai parfum aromatik, berpakaian longgar, membersihkan lingkungan sanitasi, mencuci bekas jilatan anjing, tidak terlibat LGBT, seks bebas, seks saat nifas, tidur berkualitas, berwudu, bersiwak sebelum tidur, tidur ba'da isya sesudah ba'da isya, tidak sampai larut malam, juga tidur siang, tidur tidak tengkurap, di atas bahu kiri bukan bahu kanan, bangun sepertiga malam, doa sebelum tidur, berwirid dan berzikir. C. Melaksanakan ibadah dengan baik dan khusyuk, yaitu sholat 5 waktu tidak bolong-bolong, tertib waktunya berjamaah, terus bangun di tengah malam atau sepertiga malam, melakukan puasa, berhaji, berjihad, dan berzikir. D. Meneladani perilaku Rasulullah dalam sehari-hari dengan sunnah-sunnahnya, sehingga lain sunnahnya kita juga mendapatkan kesehatannya. Yang kedua, mengonsumsi makanan berkualitas dan bergizi. Rasulullah senantiasa meminum air zam-zam, susu kambing utamanya, ASI di waktu kecil, madu, zaitun, dan habatus sauda.
Juga sering mengonsumsi daging kambing, unta, ikan segar, dan ikan-ikan lainnya. Beliau juga menggunakan garam, kismis, keju, kacang adas, timun, tebu, gandum, telur, delima, dan kurma ajwa. Juga beliau makan semangka, pisang, dan anggur. Cara makan dengan jari tangan, tidak bernafas saat minum, berhenti sebelum kenyang, duduk satu kaki ditekuk menekan perut, mengunyah makanan sampai halus, dihabiskan sisa makanannya, dijilati tangannya. Ketiga, tidak makan makanan yang haram dan beracun, seperti babi, komer, merokok, makan bangkai karena dia sumber penyakit, makanan yang subhat meragukan, makanan yang terkena bangkai tikus utamanya, tidak mengandung kimia, pewarna dan perasa serta pengawet, tidak bertaring seperti harimau, anjing, kucing, ular karena nanti akan mempengaruhi tabiat kondisi kejiwaannya. Juga tidak makan makanan yang hidup di dua alam seperti kodok, buaya, kura-kura, dan lainnya. Dasarnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah, selain Allah. Yang kedua, sesungguhnya komer itu bukan obat, tapi penyakit. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Yang keempat, melakukan pengobatan dengan membuang racun dari tubuh. Itu satu, dengan al-hijamah atau berbekam. Kedua, istiqo atau gurah, memuntahkan isi perut untuk membersihkan lambung. Karena jika lambung kotor akan menimbulkan racun yang ketika bercampur dengan makanan dan menghasilkan darah, nanti akan juga menghasilkan darah yang kotor. Ketiga, mencukur gundul rambut. Kalau beberapa hal kita tidak nyaman dengan rambut yang gundul, tapi tidak apa-apa, sekali-sekali dilakukan. Selanjutnya adalah dengan ruqyatus syar'iyyah. Nah, terkait dengan ruqyah nanti akan kita jelaskan, kita jabarkan pada video lain. Selanjutnya adalah memperlancar BAB atau BAK, buang air besar dan buang air kecil. Nah, jika ditahan nanti akan menimbulkan penyakit. Kan tidak dianggap sholat ketika kita menahan kentut atau menahan buang air. Ini adalah bedah ringan atau operasi ringan, bisa dengan fasdu atau yang lainnya, sesuai kebutuhan, sesuai kondisi emergensi daruratnya. Akhir adalah berobat ke dokter dengan obat-obatan yang mubah. Jika obatnya haram berarti kita tidak disarankan. Dasarnya adalah Rasulullah bersabda, pengobatan yang paling ideal dilakukan manusia adalah al-hijamah. Hadis riwayat Muslim. Karena hijamah dan bekam memiliki manfaat yang luar biasa terkait dengan penanganan keluhan. Bekam nanti akan kita paparkan di video selanjutnya. Dua, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik adalah seorang tukang bekam, al-hajam, karena mengeluarkan darah kotor, meringankan otot, kaku, dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekamnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Gharib. Ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk membedah bagian tubuh seseorang. Ini bisa dilihat dalam buku Tibun Nabawi bab terapi inflamasi karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sekian sharing-sharing kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.